adalah membuat proposal, ya, membuat proposal dengan template yang sederhana ya. Jadi misalkan deteksi penyakit seperti saya sampaikan kemarin kan kita mau angkat tentang macam-macam penyakit ya, penyakit daun, penyakit penyakit tumbuhan, penyakit binatang boleh, penyakit manusia juga boleh ya. Yang saya tekankan adalah yang tidak membahayakan bagi Anda sendiri ya. Ya misalkan kalau penyakit daun gitu kan, ya insya Allah nggak ada efeknya ke kalian ya. Satu penyakit binatang yang memang masih masih dalam ranah yang tidak membahayakan gitu. Penyakit binatang kalau antar kan berbahaya juga gitu. Atau hal-hal yang lain. Tapi kalau berkaitan dengan binatang ya, khusus binatang dan tumbuhan, jika khusus untuk binatang ya, jika tidak ada kaitan dengan penyakit tapi berkaitan dengan hal-hal yang lain, misalnya klasifikasi, tapi bukan jenis binatangnya ya, misalkan penyakit tadi ya, misalnya adalah mengkategorikan suatu feature binatang, misalkan ini termasuk kelelawar A, kelelawar B, dan sebagainya. Nah, itu boleh diusulkan juga. Ini umumnya, secara umum nanti adalah topik kita tahun ini. Hot topiknya adalah penyakit. Penyakit daun, penyakit tumbuhan, penyakit binatang, maupun penyakit manusia. Penyakit manusia juga boleh ya, kalau memungkinkan. Cuma saya sarankan ada konsultasi dengan dokter. Oh ya, lupa saya record dulu ya. Recording in progress. Baik, jadi sebelum kita asesmen, kita akan membahas dulu tentang apa yang harus dikerjakan dalam blackboard. Kita akan membuat proposal selama 3 hari ke depan. Jadi Anda mengambil topik ya terkait dengan penyakit, mau binatang, tumbuhan, atau manusia. Sekali lagi bukan penyakit yang membahayakan bagi para pengamat dalam diri Anda. Kemudian Anda tuangkan dalam satu deskripsi permasalahan, bebas ya mendeskripsikan masalahnya, misalkan penyakit daun tomat. Anda bercerita, misalkan banyak petani Dieng itu gagal panen gara-gara terserang penyakit apa itu di bagian tumbuhannya, misalnya dikarenakan apa itu bulu upas ya, kalau istilahnya orang yang dingin misalnya. Tapi itu bukan penyakit karena cuaca ya. Tapi kalau ini dalam ini karena penyakit ya, entah bakteri entah virus. Ada bercerita lokasi-lokasinya di mana ya. Kemudian apa yang terjadi pada lingkungan dan sebagainya. Jadi salah satu pendekatannya tidak harus ya. Atau kemudian betapa sulitnya petani itu mengidentifikasi jenis penyakit itu sehingga salah obat atau salah treatment, itu kan how-nya ya. Jadi bebas Anda deskripsikan. Nah, kemudian Anda cari di internet gitu ya, penelitian-penelitian yang terkait, entah penelitian, entah buku, entah blog ya, yang intinya membahas penyakit tersebut. Jadi kalau bisa yang terbaru, 5 penelitian yang terbaru. Kalau Anda tidak bisa mendownload juga nggak apa-apa, tapi minimal Anda tahu mencantumkan, oh ini ada yang sudah meneliti, walaupun Anda nggak bisa mendownload dokumennya ya, tidak apa-apa. Yang penting Anda sebutkan, ini ada judul yang terkait atau topik yang terkait. Kadang-kadang di internet hanya menuliskan abstraknya, sehingga Anda tidak bisa mendownload. Nah itu nggak apa-apa. Jadi nanti tetap tuliskan aja. Jadi judulnya apa, penulisnya siapa, kemudian URL-nya di mana, URL-nya ya, nanti ditulis di sini. Nah, tujuan dari klasifikasi, misalkan tadi ya, terkait dengan deteksi penyakit virus pada tanaman daun kentang misalnya ya, itu tujuannya adalah membantu petani untuk mencegah kerusakan yang lebih parah dari tadi ya, penyakit daun kentang, atau bahkan kalau bisa mencegah sedini mungkin penyakit daun kentang dari virus sedini mungkin. Nah, ini artinya kemanfaatannya apa ya, tujuan atau kemanfaatan. Jadi penekanannya adalah tujuan atau kemanfaatan. Ditekankan. Jadi kontribusi ke lingkungan Anda ya, ke tempat kejadiannya. Nah, misalnya kan Anda bisa aja sih klasifikasi. Kalau dulu pernah ada tuh klasifikasi telur bebek, telur ayam. Ya memang bisa sih, tetapi kan kemanfaatannya nyaris ya, orang ya buat apa sih bedain telur ayam, toh masalahnya nggak terlalu sulit, mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang bagian terakhir adalah ini diberikan contoh citra ayah masing-masing. Misalkan tadi daun kentang karena virus, daun kentang karena bakteri, dikasih contoh-contohnya. Ada tunjukkan misalnya ya, ini sangat mirip loh, kadang kesulitan untuk membedakan ini, sehingga wajar kalau petani mengalami kesulitan gitu ya. Nah, jadi tugas-tugas ini dikerjakan, ini kalau ini nggak masuk di ini ya,
Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti disampaikan bagian atasnya. Dikerjakan minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Oke, boleh berkelompok 2 sampai 3 orang. 2 orang sampai 3 orang ya. Kalau Anda ternyata kelasnya banyak, nanti boleh propose. Nanti minggu depan kita akan bahas satu-satu. Jika Anda, Pak, ini kelasnya ada 10, Pak. Enggak sanggup kami 3 orang. Kami minta 4 orang, atau kami minta 5 orang. Boleh. Tapi propose ya, sifatnya proposal. Defaultnya adalah 2 sampai 3. Artinya begitu 2 sampai 3, ini sebanding dengan kelasnya. Kalau 2 kelas, mungkin 2 orang. Tapi kalau 2 sampai 3 kelas ya, itu masih 2 orang. Tapi kalau 4 kelas, Anda boleh 3 orang ya. Diatur-atur aja nanti ya. Kami harapkan idealnya 2 orang. Karena biasanya kalau 3 orang cukup ya. Atau mungkin saya set 2 orang dulu aja deh. Yang 3 orang juga proposal aja deh, biar lebih mudah ya. Jadi 2 orang, dikerjakan 2 orang. Jika tidak boleh kurang, 2 orang, jangan sendiri ya. Biar Anda belajar berkolaborasi, tidak boleh kurang, boleh propose lebih. Kalau Anda merasa ini banyak sekali kelasnya, boleh propose lebih. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Mau nanya, Pak. Ya, silakan. Tadi yang contoh citra itu maksudnya gimana, Pak? Jadi Anda sudah memberikan ini, kalau tadi usulannya adalah penyakit daun kentang karena virus, atau karena bakteri. Jadi ingin memberikan penyakit tentang ini ya, karena virus sama karena bakteri. Anda kasih citra 5 buah daun kentang yang terkena virus dengan 5 buah citra yang terkena bakteri. Nah, itu Anda tampilkan. Nah, kalau di situ kelihatan beda banget, ya nanti artinya dengan mudah, ini mah gampang dibedain gitu ya. Nah, Anda cari yang rada-rada susah lah. Misalnya nih contoh deteksi bibit pohon naga merah sama naga putih ya, buah naga merah sama naga putih, jangan kan bibitnya ya, buahnya aja susah ya bedain ya. Itu menarik, tetapi agak berat karena prinsipnya begini, selama mata manusia bisa membedakan, expert bisa membedakan, komputer bisa membedakan. Kalau manusia nggak bisa membedakan, kemungkinan besar juga ini aplikasinya jadi ngaco, karena nanti learning itu berdasarkan dari penilaian manusia. Kalau bisa cari expert ya, kayak dokter kan, dokter hewan atau ahli tumbuhan itu kan tahu ya, banyak tanaman daun yang mirip-mirip tetapi mereka bisa membedakan. Nah, yang tahu kan itu baru ahli, sementara kita orang awam nggak bisa membedakan. Nah, knowledge inilah yang bisa kita simpan di komputer. Nah, Anda berikan potret 5 daun karena penyakit virus, 5 daun karena penyakit bakteri. Boleh searching di internet dulu, karena ini tidak untuk ini ya, untuk dataset. Nanti untuk yang datasetnya nggak boleh dipakai yang dari internet, karena itu nanti juga bisa merusak learningnya, dan selain juga itu adalah hak cipta punya orang ya. Jadi contoh 5 citra. Kalau bisa Anda sudah bisa searching duluan, jadi betul-betul bukan searching duluan, memotret kasusnya beneran gitu ya. Oh iya, mungkin karena ini perlu motret kasus beneran, saya perlama deh waktunya seminggu ya, bukan 3 hari. Seminggu artinya minggu depan pas acara boleh kita langsung disampaikan. Jadi misalkan Anda punya kenalan dokter hewan atau ahli tumbuhan, mungkin Sabtu Minggu Anda baru sempat ketemu ke sana, baru diskusi, dipersilahkan. Begitu ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi? Baik, jika tidak ada, kita langsung ini ya, asesmen ya. Nah, untuk asesmen, nanti tinggal menjawab ya. Waktunya sebenarnya 30 menit, tetapi saya akan beri toleransi, mungkin ada yang kesulitan koneksi dan sebagainya, akan saya tambah waktunya dengan pertimbangan, ya mungkin tadi ada gangguan